Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait taks pada pertemuan 5 kemarin yang saya minta kalian menyusun research question, kemudian judul atau topik dan sebagainya. Ini saya bahas satu-satu ya, dan sumber-sumbernya. Ini yang sudah masuk sekitar 26 mahasiswa yang sudah mengerjakan ya. Ini saya bahas satu persatu. Pertama adalah Machendra. Ini TI 2016. Topiknya implementasi software. Oke, menurut saya. Kemudian bagaimana Kemudian yang kedua itu bagaimana kesuksesan implementasi software manajemen trafo yang disebut dengan MATRAP dalam melakukan manajemen trafo di PLN UPT 3 Kerawang. Ini oke. Nah, ini yang tidak oke itu referensinya. Nah, referensinya kalau saya lihat ini lebih pada tentang trafonya ya. Jadi kalau bisa tentang kesuksesan implementasinya ya. Jadi karena ini bagaimana kesuksesan implementasi. Jadi ini bukan merancang, jadi implementasi software seperti itu. Jadi di sini lebih pada bagaimana kesuksesan. Kalau bisa daftar jurnalnya ini berkaitan dengan kesuksesan implementasi sistem. Tidak hanya trafo saja, selain terkait gardu trafo atau dan sebagainya tentang PLN pun bisa seperti itu. Itu komen saya untuk Machendra. Selanjutnya ini untuk Kaisar Nugraha. Ini coba saya cek ya. Perancangan sistem hemat energi pada lampu rumah. Nah, komen saya berarti ini adalah perancangan sistem hemat energi pada lampu rumah. Berarti ini masuk pada perancangan sistem topiknya ya. Kemudian yang selanjutnya, apa manfaat dari sistem penghematan energi tersebut? Kalau apa manfaat berarti research questionnya salah ya. Jadi bagaimana merancang sistem ya, seharusnya ini komen saya adalah research questionnya adalah bagaimana cara merancang sistem penghematan energi untuk rumah. Nah, rumah ini sebenarnya masih kata umum ya, seharusnya apakah smart home atau apa gitu ya. Ini komen saya. Kemudian yang selanjutnya adalah komen terkait daftar pustakanya belum ada. Jadi Anda bisa menggunakan daftar pustaka terkait smart home, kemudian perancangan sistem informasi ya. Komen saya daftar pustaka bisa terkait tentang smart home, kemudian penghematan energi dalam artian apa ini, listrik kah atau apa. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait perancangan sistem seperti itu. Jadi ini komen saya. Yang selanjutnya adalah untuk Eko Budiarso ya. Eko Budiarso ini terkait topiknya analisa efektivitas sistem informasi pendataan RT atau RW. Seharusnya ini topiknya adalah perancangan sistem ya. Bukan, kalau efektivitas berarti evaluasi, berarti sistem informasinya harus sudah ada seperti itu. Kalau research questionnya bagaimana membuat sistem informasi agar dapat mempermudah pendataan penduduk, maka yang di sini tadi
topiknya itu perancangan sistem. Yang di sini research questionnya adalah bagaimana membangun sistem atau merancang sistem informasi yang dapat mempermudah pendataan penduduk. Itu research questionnya. Kemudian untuk sumber-sumbernya terlalu jadul, jadi tolong sumbernya adalah tahun 2015 ke atas ya, 2010 apalagi 2008 terlalu lama seperti itu. Itu komen saya untuk untuk Eko Budiarso. Kemudian untuk Hira topiknya implementasi software, oke. Kemudian riset questionnya bagaimana mengimplementasikan aplikasi penjualan ikan lele yang dirancang dengan web. Maka salah, tidak nyambung. Kalau pertanyaan penelitiannya adalah untuk bagaimana merancang aplikasi penjualan iklan lele berbasis web, maka topiknya adalah perancangan sistem informasi ya. Kemudian strategikan ini kan kerapu, oke. Tapi ini kebanyakan sumbernya terkait e-commerce. Berarti kalau seperti itu seharusnya di sini adalah bagaimana membangun e-commerce untuk aplikasi penjualan ikan lele. Seperti itu. Ini seharusnya pertanyaannya. Nah, topiknya berarti e-commerce seperti itu. Ini untuk Hira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk Sakinah argumen reality, oke. Kemudian research questionnya kalau melihat seperti ini bukan research question ya, ini adalah deskripsi argumen reality atau peranan ya dari argumen reality. Maka seharusnya yang namanya research question itu berupa pertanyaan. Bagaimana membangun alat pengenalan peralatan rumah tangga melalui gambar menggunakan augmented reality seperti itu. Kemudian nah ini daftar pustakanya apa ini? Tidak salah ya. Jadi translator e-learning Android ya, ini saya komennya seharusnya namanya daftar pustaka itu berupa jurnalnya penulisnya harus jelas siapa penulisnya gitu. Kemudian dia jurnal bentuknya artikel, jurnal atau proceeding atau apa harus jelas seperti itu. Jadi ini untuk siapa ini? Sakinah. Kemudian yang selanjutnya untuk Septia, topiknya adalah menentukan judul skripsi berdasarkan kelompok bidang kalian. Nah ini bukan topik ya, saya cek dulu untuk riset questionnya algoritma naive Bayes judul skripsi. Oh berarti topiknya itu adalah data mining. Ini mah ya topiknya itu data mining. Kemudian research questionnya adalah ya, ini saya bikin komennya seharusnya kakak matiin HP-nya. Jadi topiknya adalah data mining ya. Kemudian untuk research questionnya adalah misalkan bagaimana menyusun ya atau membuat algoritma misalkan atau menambang data ya, mengelompokkan, mengklasifikasikan bisa. Jadi ini belum jelas sequence-nya apa. Misalnya bagaimana mengklasifikasikan judul skripsi berdasarkan misalkan kepakaran dosen menggunakan algoritma naive Bayes misalkan. Ini misalkan ya. Jadi Anda harus bisa merubah, ini bukan research question. Kemudian belum ada daftar pustakanya. Berarti daftar pustakanya ini terkait data mining kalau bisa. Jadi daftar pustaka dipilih yang bertopik
data mining, ya ini pilihannya. Jadi pilih artikel-artikel terkait itu. Jadi tolong diperbaiki nanti. Kemudian sebentar, ini saya refresh dulu saja yang sudah. Zikri. Nah, sekarang Zikri, analisa dan perancangan sistem informasi berbasis web. Oke, berarti ini perancangan sistem informasi berbasis web. Oke, saya ini komennya oke. Kemudian dia research questionnya, bagaimana mengetahui fasilitas dan kegiatan di masjid daerah kelurahan tanpa harus masuki area masjid? Oh, kalau seperti ini berarti mengetahui fasilitas. Berarti ini adalah bagaimana membangun information center, ya. Bagaimana membangun aplikasi masjid, ya, masjid information system misalkan di Karawang misalkan. Nah, ini aplikasi information system tentang wajib berbasis apa? Misalkan ini berbasis web misalkan. Kemudian yang selanjutnya ini terkait. Oke, ini silakan Zikri untuk daftar pustakanya, pilih topik terkait perancangan sistem informasi berbasis web misalkan seperti itu. Kemudian setelah Zikri ada Yati. Ini topiknya jaringan komputer. Oke, jaringan komputer. Komen oke, bisa topiknya. Kemudian yang selanjutnya ini ada bagaimana cara mengatur suhu air conditioning untuk penyimpanan obat agar tidak cepat rusak. Kalau melihat ini harusnya kalau ada jaringan-jaringannya tentunya di sini. Ya, bagaimana cara mengatur suhu conditioning untuk penyimpanan obat agar tidak cepat rusak berbasis, ditambahin di sini, berbasis wireless misalkan, ditambahkan misalkan berbasis wireless seperti itu. Jadi di sini oke, ini bisa ya. Oke, sumbernya udah oke, berarti untuk daftar pustaka oke ya, tidak ada masalah. Cuman kalau bisa daftar pustaka itu yang oke gitu. Ya, sini oke ya. Selanjutnya Kamaludin. Nah, ini Kamaludin topiknya Internet of Things. Things itu kalau nggak salah kita cek ya, things itu enggak? Internet of Things. Things itu pakai something ya, bukan thing pikir ya. Ini salah tulisannya ya. Jadi Internet of Things. Ya, things sesuatu ya. Bukan thing pikir. Internet of Things. Kayak gini Kamal ya. Ini seharusnya. Nah, kemudian bagaimana membuat sistem kontrol smart home menggunakan aplikasi Android berbasis Internet of Things. Oke. Ini kontrol smart home-nya yang dikontrol apa? Seharusnya lebih jelas. Jadi make clear ya di sini yang dikontrol itu apa ya pertanyaannya. Yang dikontrol itu apa? Apakah listriknya? Apakah misalkan suhu dan sebagainya?
Oke, bagus. Pengendalian peralatan listrik ya. Oke, berarti di sini ini daftar pustakanya oke. Kamaludin oke. Kemudian Abdul Sidik sekarang. Abdul Sidik aplikasi catering sistem berbasis, udah aplikasi sistem ya, harusnya aplikasi ini aja, aplikasi catering berbasis website atau ya di sini ya. Jadi jangan aplikasi catering sistem gitu ya. Langsung saja di sini aplikasi catering berbasis web misalkan. Ini topiknya berarti perancangan sistem informasi gitu. Ya, kemudian berapa banyak orang makan hari ini? Ini bukan research question, salah. Research questionnya adalah bagaimana membangun aplikasi catering. Bagaimana membangun aplikasi catering berbasis web yang dapat memberikan informasi data pengguna atau yang data customer ya, yang memberikan informasi data customer. Misalkan seperti itu. Yang tepat. Ini komen saya untuk Abdul Sidik. Kemudian topiknya ini salah. Jadi seharusnya harus jelas. Yang namanya daftar pustaka itu harus jelas autornya. Kemudian jurnal atau buku ya. Kemudian tahun publikasinya harus jelas. Itu yang namanya daftar pustaka ya. Kemudian selanjutnya Ahmad Zarkasi, sistem pendukung keputusan dosen pembimbing tugas akhir di program studi teknik informatika di Mikrosma Karawang. Oke. Berarti ini topiknya itu adalah DSS. Decision Support System ya, itu topiknya. Kemudian bagaimana cara menentukan dosen pembimbing pada tugas akhir program STM Mikrosma yang tepat gitu ya. Nah, bagaimana membangun DSS yang dapat menentukan ketepatan matrikulasi, misalkan matrikulasi dosen pembimbing tugas akhir. Kalau ya boleh tugas akhir itu sebenarnya untuk diploma 3, tapi nggak apa-apa, tugas akhir prodi TI di STIM Mikrosma misalkan, bisa ini satu gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk daftar pustakanya belum ada, berarti Anda bisa menambahkan daftar pustaka ya, tambahkan daftar pustaka terkait oh ini dia ngumpulinnya, coba saya cek ya, kamu ngumpulinnya daftar pustakanya berbentuk oke, ini udah bagus, berarti udah oke. Jadi nggak jadi saya jawab. Oke, kelihatan tadi di sini ya. Oke, udah bagus. Selanjutnya Anwar Aziz,
Penerapan Arduino untuk kendaraan. Oke. Pengaplikasian Arduino untuk, nah, namanya research question. Question itu pertanyaan. Maka di sini pertanyaan, bagaimana mengaplikasikan Arduino untuk keamanan sistem kendaraan. Kayaknya ini udah banyak yang seperti ini ya. Ini pernah berkali-kali kakak kelas kalian menggunakan ini. Jadi kalau misalkan nanti diajukan untuk skripsi, mungkin sudah tidak ini ya, harus ada ide yang lebih bagus lagi gitu. Misalkan Arduino yang tipe berapa, misalkan terbaru, kendaraannya yang kendaraan seperti apa, lebih spesifik seperti itu kalau bisa. Nah, daftar pustakanya saya cek dulu. Oke, ini udah oke daftar pustakanya. Kemudian ini ada berhasil, ada yang belum ini. Oke. Lanjutnya Andi, pendeteksian ketinggian air sawah menggunakan Arduino Uno. Oke. Kemudian bagaimana membuat pendeteksian sawah menggunakan Arduino? Oke, good, ini bagus. Ya, 1. Kemudian sebentar, daftar pustakanya. Oke, udah bagus ya. Jadi sudah bisa dilanjut nanti. Oke, 1. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini Willy. Game edukasi visual novel. Oke. Kemudian bagaimana game harus memberikan tata krama? Bagaimana game edukasi memberikan membaca? Bagaimana dengan sindrom disorder due to addictive behavior? Apakah masih bisa game edukasi ditujuk pada anak mulai dari balita? Research questionnya satu aja ini Will ya. Jadi bagaimana membangun game edukasi yang mengajarkan tata krama, cara membaca bagi balita, remaja hingga dewasa menggunakan, tambahin yang sesuai di atas topiknya, visual novel misalkan 1. Oke, pilih. Nah, ini kemudian ada beberapa sumber, ini tidak jelas sumbernya dari mana, jadi tolong diperbaiki ya. Jadi itu sumber-sumbernya tolong diperhatikan ya. Sumbernya ada yang tidak jelas, tidak lengkap ya, tidak lengkap. Misalkan autornya tidak ada, ya, tolong diperbaiki. Kemudian Willy sudah, lanjutnya Eka, membuat sistem keamanan pintu berbasis IoT. Oke. Research statement, research question, penelitian ini membuat sistem keamanan pintu berbasis. Research questionnya berarti adalah bagaimana, ini ya, bagaimana membangun security system
security system untuk pintu berbasis IoT gitu. Nah, kemudian ini daftar pustakanya. Oke. Daftar pustakanya sudah oke. 1S. Selanjutnya ada yang belum di ini. Lanjutnya Asep, analisis penyebaran berita hoak di media sosial. Oke, bisa. Bagaimana cara menganalisis kebenaran berita hoak yang ada di media sosial? Oke. Saya lihat dulu daftar pustakanya, dia pakai apa. Kalau saya lihat dalam daftar pustakanya ini belum mengarah pada kepenelitian ya, harusnya ada teori yang digunakan. Teori apa? Ya, analisis penyebaran hoaknya di media sosial menggunakan cara apa, metode apa, model apa. Harus jelas. Jadi ini harus dilengkapi dengan teori apa yang akan digunakan atau kerangka framework apa. Teori atau kerangka framework. Kerangka framework apa ya? Ini belum jelas ya. Tolong misalkan begini. Saya mau menganalisis terkait kesiapan dari sebuah implementasi sebuah sistem informasi. Ya, saya ingin menganalisis. Kalau kesiapan e-learning, maka saya akan menggunakan teori e-learning readiness misalkan. Kesiapan e-learning misalkan. Nah, itu ada indikator-indikatornya atau cara-caranya. Nah, yang ini pakai apa? Bagaimana? Apakah mau pakai data mining misalkan, pakai algoritma atau pakai apa? Harus jelas. Jadi harus berdasarkan teori. Teori apa yang akan Anda gunakan untuk membedah ini seperti itu. Itu harus jelas. Dan kalau saya lihat daftar pustakanya belum oke ya, daftar pustakanya masih ngambang dan Anda sepertinya belum menetapkan, masih bingung mau pakai apa gitu kan. Jadi belum ada kejelasan kalau menurut saya. Jadi Anda harus tetapkan dulu teori yang digunakan untuk menganalisisnya itu pakai apa. Kemudian Insan Sirnarjaya, aplikasi berbasis web. Oke. Seberapa jauh website bisa digunakan oleh pengguna agar mencapai tujuan yang diharapkan melalui pengujian? Kalau Anda mau mengukur kepuasan, ini di sini berarti pakai kepuasan pengguna aplikasi. Ya, kepuasan pengguna aplikasi ini harus jelas. Belum jelas ini. Nah, yang ini sejauh mana? Berarti pengguna website apa? Harus jelas. Misalkan saya mau bikin website yang saya pakai itu Simlitakmas misalkan, atau website penggunaan misalkan yang sekarang Educapil ya. Bagaimana
tingkat kepuasan pengguna EduCapil itu misalkan menggunakan, misalkan kalau untuk kepuasan itu kalau yang umum itu pakai service quality biasanya teorinya, tapi kalau misalkan berbasis web itu menggunakan service quality atau web quality atau web qual. Kalau sistemnya aplikasi berbasis desktop itu bisa pakai netqual. Nah, ini misalkan saya menggunakan web qual misalkan. Jadi harus jelas dulu aplikasi apa, website apa yang akan Anda analisis. Oke, usability. Kalau usability itu kan kebermanfaatan ya. Kalau kepuasan itu berbeda. Jadi kalau bisa pakai self-qual, tapi kalau misalkan Anda mau pakai aspek usability atau user experience itu beda. Jadi di sana bukan kepuasan, kebermanfaatan. Bagaimana mengukur kebermanfaatan website A seperti itu misalkan. Kalau melihat daftar pustakanya. Jadi harus Anda tetapkan apakah Anda mau mengukur kebermanfaatan dari website tertentu atau Anda mengukur kepuasan pengguna. Jadi harus jelas. Jadi komentar saya adalah harus di-matchkan dengan topik dan tujuan. Jadi sudah semua ya saya nilai ya. Oke, tidak ada yang tertinggal. Oke, itu untuk hasil analisis evaluasi dari pengerjaan Anda. Silakan diperbaiki untuk nanti dilanjutkan. Setelah ini kita akan membahas terkait bab 1. Pasti pernah dengan Pak Arif itu membahas bab 1 ya. Jadi nanti lanjutannya bagaimana membuat latar belakang. Nanti saya lanjutkan dengan cara membuat latar belakang. Seperti itu. Mungkin cukup evaluasi saya dari hasil pengerjaan kalian. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mengerjakan. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di perkuliahan. Terima kasih.